Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tommy Kurniawan dari kelas 5F dengan NIM 10 105 841 121 Baik, saya akan merangkum dari materi pertama yang merangkum semua materi yang telah diberikan pada mata kuliah sistem pakar, yaitu apa itu sistem pakar? Jadi, sederhananya ini adalah program komputer yang dirancang khusus untuk mengadopsi pengetahuan dan keahlian seorang pakar manusia. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah spesifik dalam dominan tertentu. Seolah-olah kita sedang berkonsultasi langsung dengan ahlinya seperti dokter, mekanik, dan psikolog. Sistem ini mulai dikembangkan sejak tahun 1960 dan dipelopori oleh Edward Feigenbaum yang dikenal sebagai Bapak Sistem Pakar. Setiap sistem pakar dibangun di atas yaitu tiga komponen utama, yaitu knowledge base, baris pengetahuan, tempat penyimpan semua fakta, aturan, dan data dari sistem pakar. Yang kedua itu inference engine, mesin inferensi. Ini adalah otak sistem. Ia menganalisis data masukan dan menerapkan aturan logika untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga, user interface antar muka pengguna, jembatan, yaitu jembatan komunikasi antara kita sebagai pengguna dengan sistem. Cara kerja otak atau inferensi engine itu ada dua, yaitu penalaran maju, yaitu forward chain, dimulai dari fakta yang ada untuk mencapai kesimpulan. Contoh, jika gejala A dan gejala B, maka diagnosanya adalah penyakit C. Yang kedua, backward chain, yaitu penalaran mundur, dimulai dari hipotesis, yaitu dugaan, semacam dugaan, lalu mencari fakta-fakta yang mendukungnya. Fokus utama, akuisisi dan referensi pengetahuan. Di bagian paling penting dan menantang dari sistem paket adalah knowledge base. Ada dua proses kunci di sini, yaitu yang pertama, akuisisi pengetahuan itu adalah proses mengekstrak atau menggali pengetahuan dari si pakar manusia. Tantangannya adalah banyak pengetahuan pakar bersifat tacit atau implisit, berbasis pengalaman dan sulit diungkapkan. Metode akuisisi bisa melalui wawancara langsung, observasi, atau bahkan otomatisasi penggunaan AI. Yang kedua, representasi pengetahuan. Setelah didapat, pengetahuan itu harus diubah ke format yang dipahami komputer. Ada beberapa cara. Satu, aturan produksi. Ini yang paling umum, menggunakan format if-then. Yang kedua, jaringan semantik, yaitu menggunakan node, konsep, dan edge hubungan. Yang ketiga, frame, struktur data yang dimiliki slot, atribut, dan nilai. Yang keempat, ontologi itu adalah model yang paling kaya dan kompleks, mendefinisikan kelas, relasi, dan aturan dalam domain secara formal. Di dunia nyata, sistem pakar banyak digunakan misalnya untuk contoh yang kelebihan dan keterbatasan di dunia nyata, sistem pakar banyak digunakan misalnya untuk membantu diagnosis penyakit kulit, mendeteksi penyakit pada tanaman. Yang ketiga, mendiagnosa gangguan pencernaan anak. Kelebihan utamanya ya sistem pakar yaitu ketersediaan penuh, bisa bekerja 24 jam dalam satu minggu tanpa lelah, konsistensi tinggi, tidak terpengaruhi emosi atau kondisi fisik seperti manusia. Yang ketiga, akses demokratis, memperluas akses keahlian ke daerah terpencil. Namun ada keterbatasan, yaitu sistem ini sangat bergantung pada kelengkapan knowledge base-nya, tidak bisa menggantikan intuisi atau pengalaman empiris manusia, memerlukan maintenance
maintenance, atau pembaruan pengetahuan secara berkala. Sebagai penutup, masa depan sistem pakar, sebagai kesimpulan, sistem pakar adalah jembatan revolusioner antara karya manusia dan kekuatan teknologi komputer. Kedepannya, sistem ini akan terus berevolusi, terutama dalam integrasi teknologi modern seperti machine, learning, deep learning, dan cloud computing. Sistem pakar akan semakin banyak berekspansi di bidang kesehatan, bisnis, pertanian, dan pendidikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.